Hai semua, jadi kali ini aku mau bongkar dompet challenge aku ini ya. Tabungan 2000-an, 5000-an dan seterusnya. Nah, kenapa sih aku mau bongkar? Karena deposito aku di salah satu bank itu udah jatuh tempo. Kemudian aku mau menambahinya dari uang challenge ini. Nah, kenapa aku tambahkan? Karena supaya aku tuh nggak merasa uang aku tuh banyak, uang aku itu ada gitu loh. Jadi ketika aku udah nggak punya uang atau uang aku tuh mepet, aku nggak akan mengambil tabungan ini. Jadi akan lebih aman kalau aku tambahkan ke deposito seperti itu. Nah, kenapa sih kok aku memilih deposito? Itu nanti juga akan aku jawab di video yang lain ya teman-teman. Jadi nanti akan aku buatkan video yang lain juga yang bertahap, karena aku sendiri juga lagi belajar nih caranya investasi itu seperti apa. Aku juga baru belajar. Nah, di sini aku mengumpulkan 2000-an ini juga lumayan lama. Karena apa? Ya karena itu kan 2000-an itu kan kembalian ya. Kadang-kadang juga nggak ada kembalian. Jadi ya sebisanya aja, nggak harus banget kita maksa, nggak usah. Yang penting itu konsisten. Nah, konsistennya itu seperti apa? Kalau memang ada sisa uang 2000 langsung dimasukin ke tabungan ini atau ke challenge ini gitu. Itu kalau aku ya. Uang 2000 tuh kelihatannya sepele banget ya. Biasanya kita kasihkan ke kang parkir gitu loh. Tapi kalau kita kumpulkan dengan jumlah yang banyak ya, kalau dihitung-hitung juga lumayan loh. Ini aja tuh jumlahnya juga udah ada sekitar 60 ribuan deh aku hitung tuh. Jadi kan lumayan banget ya. Meskipun kita tuh nggak kerasa gitu loh, kita nabung sedikit-sedikit 2000, 5000, 10.000 dari kembalian kita belanja gitu. Kita nggak sadar lama-lama tabungan kita itu banyak. Nah, saran aku jangan menyimpan tabungan uang cash kayak gini itu terlalu lama di dompet, karena ya kayak anak kecil aja kalau lama-lama. Jadi lebih baik ditabung di salah satu investasi saja supaya uangnya juga bekerja buat kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk uangnya gitu, supaya kita juga bisa menikmati hasil dari uang tersebut, dari jerih payah kita menabung selama ini. Itu sedikit tips dari aku. Nah, ini karena ada sisa uang 2000-annya ini, karena kurang 2000 dari 10.000, jadi aku simpen lagi buat aku tabung lagi. Jadi nanti kalau udah terkumpul banyak lagi, terus juga deposito aku jatuh tempo, nanti aku tambah lagi gitu teman-teman. Jadi aku tuh nggak terlalu nyimpen uang 2000-an yang cash kayak gini tuh terlalu banyak, enggak. 5000-an pun juga kayak gitu. Nah, di sini mungkin tulisannya liburan ya, itu karena dulu pengen banget liburan gitu, terus juga nabung dulu gitu kan. Tapi aku pikir-pikir lebih baik uangnya ditabung di salah satu investasi ya, seperti deposito atau reksadana pasar uang gitu. Karena apa ya, kalau menurut aku tuh kalau kita tabung di tempat yang tepat kayak gitu tuh uang kita tuh bekerja gitu. Jadi aku lebih suka kayak gitu sih. Dan aku juga merasa nggak apa ya, kalau uang habis terus ambil gitu, enggak. Jadi lebih praktis aja gitu menurut aku. Kalau teman-teman gimana? Tulis di kolom dong, aku juga mau sharing-sharing nih supaya dapat ilmu tambahan juga ya. Oh ya, ini aku juga punya uang all shop, yaitu uang tambahan dari hasil jualan aku. Kecil-kecilan sih, tapi disyukuri saja alhamdulillah, karena nggak setiap hari aku jualan. Kenapa ya? Karena keterbatasan waktu mengurus anak dan juga mengurus hal lain. Setelah selesai, kemudian aku tulis di buku ini supaya aku tidak lupa berapa aja jumlah yang sudah aku tabungkan
ke deposito itu. Nah ini alhamdulillah aku hitung-hitung ya, dari yang 2000, 5000, uang all-shop dan sebagainya. Nah ini aku pisahkan dulu sesuai dengan nominalnya, dari yang paling besar kemudian paling kecil. Terus habis itu aku hitung jumlahnya berapa, dan alhamdulillah bersyukur banget ini hasilnya juga lumayan banget loh. Ternyata nggak terasa hasilnya itu dapat 450.000. Banyak ya, itu menurut aku banyak loh, karena dari gaji yang kecil, tapi kalau kita konsisten juga hasilnya memuaskan banget. Dan alhamdulillah ya nggak sih. Ini belum tabungan aku yang receh ya. Next aku akan kasih tahu kalian juga uang receh aku tuh sebanyak apa di video selanjutnya ya teman-teman, karena di sini nanti kalau kepanjangan videonya juga kalian takutnya bosen gitu. Jadi mending aku buatkan di video selanjutnya ya. Kalian juga jangan bosen-bosen untuk melihat video aku. Kadang tuh uang segini tuh kalau kita belanjain dalam sekejap aja itu berasanya sedikit loh, tapi kalau kita nabung dan kita panen kayak gini tuh berasanya banyak banget. Ya nggak sih teman-teman, karena kita berhasil, kita melewati fase dimana kita itu benar-benar menahan diri supaya tidak jajan berlebihan. Jajan boleh asalkan tidak berlebihan, karena yang berlebihan sendiri juga tidak baik kan teman-teman. Kalian juga pasti begitu. Kita kalau benar-benar konsisten menabung, kalian pasti akan menahan diri banget supaya tidak jajan sembarangan ataupun juga jajan melebihi batas yang sudah diberikan challenge untuk diri kita sendiri gitu. Nah, menurut aku memang konsisten itu jauh lebih sulit daripada memulai, karena menahan diri itu benar-benar sangat sulit ya, kayak kita puasa gitu loh teman-teman. Videonya sampai sini dulu. Next akan aku buatkan video yang seru-seru buat selanjutnya ya. Stay tune, bye bye teman-teman.